أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Rodatul Muslimin yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya selalu kita bersyukur, selalu kita mengucapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat yang terus Allah berikan kepada kita hingga pagi ini, hingga subuh ini. Allah mampukan kita melaksanakan kewajiban kita. Allah mampukan lisan kita untuk membaca kitab sucinya, dan kita bersyukur hingga hari ini Allah masih menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka karena Allah masih menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad, hendaknya kita selalu bersyukur. Yang salah satu syukurnya adalah dengan selalu memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat, salam yang terus kita berikan, yang terus kita kirimkan untuk Rasulullah menjadikan kita semakin dekat dengan beliau, semakin rindu dengan beliau, sehingga nantinya ketika di akhirat kelak, ketika Allah memberikan pintu surganya kepada Nabi Muhammad, beliau membuka pintu surganya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di barisan belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di waktu yang berbahagia ini, di waktu yang berkah ini, kembali Allah izinkan kita untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab kita atau kajian kita. Setelah Ramadan kita stop, insyaallah kita lanjutkan mulai pagi ini, yang mana insyaallah kita masih dengan kitab Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kitab Khasa'is Al-Ummatul Muhammadiyah, kitab yang membahas tentang keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kitab ini kita baca, kita pahami, akan membuat kita semakin tahu, semakin paham, dan semakin bersyukur karena telah dijadikan, karena telah ditakdirkan menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita telah sampai dalam bab yang keempat, bab yang membahas tentang Yusrus Syariatil Muhammadiyah. Di antara keistimewaan, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, tentunya yang dimaksud di sini termasuk adalah kita. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad, Allah menjadikan syariat Islam menjadi syariat yang sangat penuh kemudahan. Allah menjadikan syariat umatnya Nabi Muhammad itu penuh dengan kemudahan. Wa min khasa'is hazihil ummah, kata beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad atau umat ini adalah anna syari'ataha aisar syara'i, bahwasanya
syariatnya, tuntunannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya yang berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad adalah syariat yang paling mudah di antara syariat-syariat nabi-nabi yang lainnya. Jadi di antara nabi-nabi yang lainnya, semua nabi itu Allah turunkan, semua rasul itu Allah turunkan beserta dengan syariatnya. Yang mana yang paling mudah dan paling Allah mudahkan adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin, Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin kalian kesusahan. Jadi dalam ayat ini Allah tetapkan, Allah umumkan bahwa Allah menghendaki, Allah itu mau umatnya Nabi Muhammad itu menjalankan agamanya dengan penuh kemudahan, dan Allah tidak ingin umatnya Nabi Muhammad menjalankan agama ini dengan penuh kesusahan. Dari ayat ini saja kita sudah dapat mengerti Allah sendiri yang mengatakan bahwa syariat yang diperlakukan kepada kita adalah syariat yang penuh dengan kemudahan. Kalau kita bandingkan tentunya dengan syariat-syariat yang lain, khususnya syariat yang berlaku pada Bani Israel umatnya Nabi Musa alaihissalam, kita sudah dapat kesimpulan bahwasanya tidak bisa dibandingkan betapa susahnya syariat umat Nabi Musa alaihissalam kalau dibandingkan dengan syariat yang kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Misalkan kemarin kita pernah membahas bahwasanya umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka syariat mereka yang berlaku dalam kehidupan mereka adalah kalau kena najis pakaian mereka, maka cara membersihkannya adalah dengan cara memotong bagian yang terkena najis. Jadi syariat yang berlaku pada mereka, kalau bajunya kena najis, maka bajunya yang dipotong, bukan dibersihkan kayak kita. Kalau kita cara membersihkan najisnya cukup kenakan air, dicuci, dibersihkan, kemudian dijemur, kemudian sudah suci, sudah bisa dipakai lagi. Berbeda dengan syariatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, mereka kalau mau bersihkan najis, caranya adalah dengan cara memotong kain yang terkena najis. Kemudian juga di antara hal yang sangat berat yang berlaku pada umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang alhamdulillah kita tidak ada lagi syariat tersebut, adalah misalkan cara bertaubat. Dalam syariat Nabi Muhammad, Allah sangat mudahkan kita untuk bertaubat. Allah sangat mudahkan kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Banyak cara yang ditawarkan oleh Allah untuk kita bisa membersihkan segala kesalahan dan dosa kita. Jadi kalau kita bertaubat, kita cukup menyesal, berjanji tidak akan berbuatnya. Kalau bisa disunahkan mandi taubat, salat taubat, kemudian menunaikan hak-hak yang pernah kita ambil dari orang lain, itu sudah bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka salah satu cara mereka membuktikan kalau mereka bertaubat kepada Allah adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Faqtulu anfusakum, kata Allah, bunuhlah diri kalian kalau kalian benar-benar bertaubat. Kemudian juga di antara kesusahan atau beban yang sangat berat pada syariat umat-umat terdahulu, di antaranya mereka kalau bayar zakat, mereka wajib bayar zakat dari harta mereka itu diminta seperempat dari harta mereka wajib dizakatkan. Misalkan 100 juta mereka punya uang, maka yang wajib dizakatkan adalah 25 juta. 25 juta wajib dizakatkan. Tapi syariatnya umat Nabi Muhammad, Allah sangat memberikan kemudahan. Allah hanya minta kita 2,5%. Kita punya 100 juta, Allah minta 2,5%. Artinya yang wajib dizakatkan hanya 2.500.000. 2,5% itu sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Tidak akan merasa kalau hanya dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau umat-umat terdahulu, khususnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, mereka diminta seperempat harta mereka harus dizakatkan.
Kita sholat 5 waktu. Allah wajibkan kita sholat 5 waktu. Tapi umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka diperintahkan sholatnya 50 waktu dalam sehari. Jadi banyak sekali beban-beban syariat yang sangat berat yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Tapi ketika diutusnya Nabi Muhammad, Allah angkat beban-beban berat itu, Allah mudahkan syariat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga umatnya Nabi Muhammad mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agamanya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang syariatnya mudah dan memudahkan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mudah dan juga memudahkan di beberapa kondisi. Jadi dalam Islam itu, dalam hukum Islam ada 2 jenis hukum. Ada 2 jenis hukum. Yang pertama namanya azimah, yang kedua namanya rukhsah. Jadi dalam agama kita ini yang berlaku dalam kehidupan kita ini dalam beragama ada 2 hukum, ada 2 jenis hukum. Yang pertama namanya azimah, yang kedua namanya rukhsah. Apa azimah itu? Azimah itu adalah hukum yang Allah tetapkan, yang Allah terapkan kepada kita dalam kondisi normal. Azimah itu adalah hukum secara umum harus dilakukan oleh semua umat Islam dalam semua kondisi, itu namanya azimah. Hukum yang berlaku dalam kondisi normal. Normal di sini maksudnya apa? Tidak sakit, tidak dalam keadaan darurat, tidak bangkrut, mampu bergerak, aman, damai, itu namanya kondisi normal. Dalam kondisi normal, maka yang berlaku adalah hukum azimah. Hukum azimah. Hukum azimah misalkan, hukum azimah itu sholat harus 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sudah ditentukan rokaatnya harus 4 rokaat kalau zuhur, 4 rokaat kalau asar, 2 rokaat kalau subuh. Itu namanya azimah. Hukum yang wajib kita lakukan dalam kondisi normal. Namanya manusia itu hidup di dunia ini tidak selamanya hidup dalam keadaan normal. Biasanya kita akan menghadapi yang namanya sakit. Biasanya kita akan bertemu dengan namanya musibah, bencana. Biasanya kita akan menemukan keadaan di mana kita dalam kondisi darurat. Nah, maka kalau ketika kita dalam kondisi tidak normal, maka berlaku jenis hukum yang kedua yang namanya rukhsah. Keringanan, dispensasi kalau bahasa Indonesianya. Jadi manusia biasanya tidak selamanya dalam keadaan normal, tapi juga terkadang akan mengalami keadaan yang tidak normal. Contohnya misalkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang tidak biasa, kita pergi musafir, buang marhala lebih dari 83 km jauh perjalanan kita, maka ada tawaran dalam agama yang namanya rukhsah, hukum yang boleh kita terapkan, yaitu contohnya misalkan menjamak sholat atau mengqashar sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini namanya rukhsah. Jadi banyak sekali dalam agama Islam ini rukhsah yang Allah tawarkan kepada kita. Azimah hukum dari Allah, rukhsah juga datangnya dari Allah. Jadi sama-sama hukum dari Allah, perintah dari Allah. Jadi azimah juga dari Allah, rukhsah juga adalah perintah dari Allah. Maka sehingga ketika Allah tawarkan ketika kita puasa namun tak sanggup puasa karena sakit misalkan, Allah tawarkan rukhsah. Allah berlakukan kepada kita rukhsah, keringanan. Kalau tak bisa puasa, maka jangan puasa dulu, nanti puasanya diganti ketika kita sudah mampu berpuasa. Jadi ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Misalkan contohnya lebih spesifiknya seorang wanita.
seorang wanita itu secara hukum azimahnya dalam keadaan normal wanita harus menutup auratnya. Harus menutup auratnya kalau berhadapan atau bertemu dengan yang bukan mahramnya. Misalkan ada tamu datang ke rumah, maka dia wajib menutup auratnya. Pergi keluar, pergi ke pasar, maka dia wajib menutup auratnya. Karena hukum umumnya, hukum azimahnya, hukum yang harus dilakukan adalah menutup aurat. Karena seorang wanita ini dalam keadaan normal. Namun yang namanya wanita pasti akan menghadapi waktu ketika dia hamil. Ketika orang hamil, wanita hamil sudah masuk 9 bulan, sudah mau keluar bayinya. Maka ketika bayinya mau keluar, suaminya membawanya ke rumah sakit karena dalam keadaan sudah darurat, sudah mau keluar bayinya. Ketika sampai di rumah sakit tak ada bidan, tak ada dokter wanita, yang ada cuman hanya dokter pria. Maka apakah wanita ini boleh membuka auratnya di depan dokter pria ini? Maka dalam kondisi seperti ini ada hukum yang berlaku, hukum yang diterapkan adalah hukum rukhsah, yaitu mengambil keringanan untuk memperlihatkan auratnya kepada dokter yang pria itu, karena tidak ada lagi pilihan. Kalau kita tetap menerapkan hukum azimah dalam kondisi darurat seperti itu, maka itu adalah perbuatan yang zalim. Misalkan suaminya tak mau, ini tak boleh. Selamanya istri saya tidak biarkan ada pria lain yang melihat aurat istri saya. Nah, ini malah akan membahayakan istrinya yang mau lahiran. Sebab kalau tak ditolong oleh dokter pria itu bisa membahayakan sang ibu dan juga sang anak. Maka dalam kondisi darurat seperti itu, maka berlakulah hukum rukhsah. Yang tadinya tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada pria lain, namun dalam kondisi seperti itu dia wajib, karena harus menyelamatkan nyawa dan nyawa anaknya. Atau misalkan ada wanita yang bukan mahram, ada seorang wanita tenggelam, tak bisa berenang di sungai, misalkan jatuh dari bot, tak bisa berenang. Sedangkan yang ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka laki-laki ini wajib menyelamatkan wanita tersebut meskipun bukan mahramnya, meskipun nantinya akan bersentuhan dengan wanita tersebut. Karena kalau dia membiarkan, ini tak boleh nanti aku nyentuh, bukan mahram, kemudian dia biarkan wanita itu tenggelam, meninggal, maka dia sama saja melakukan kezaliman terhadap wanita tersebut. Maka dalam kondisi darurat seperti itu tidak menyentuh wanita tersebut meskipun bukan mahram, karena dalam keadaan darurat. Jadi ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Ada dalam kondisi normal, ada dalam kondisi darurat. Tapi yang harus dipahami adalah kalau kita menerapkan hukum azimah dalam keadaan darurat itu merupakan kezaliman. Begitupun sebaliknya, kalau kita menerapkan hukum rukhsah dalam keadaan normal, itu pun juga merupakan kezaliman. Misalkan kita dalam keadaan normal, kita tidak sedang musafir, kita tak sedang sakit, tapi kita qashar salat kita jamak salat zuhur dan asar kita. Nah, itu sama saja membuat perilaku yang zalim. Tak boleh menerapkan hukum rukhsah padahal dalam keadaan normal, itu tidak boleh. Begitupun sebaliknya, kita dalam keadaan darurat tapi kita memaksakan diri untuk melaksanakan hukum azimah, itu juga sama saja melakukan kezaliman. Kita lagi sakit, kata dokter jangan kena air ya Pak, tangannya jangan kena air. Tapi kita memaksakan, tidak bisa, wuduku nggak sempurna kalau nggak kena air tanganku, dikenakan air tangannya, padahal kata dokter tak boleh kena air, dipaksakan sama dia berwudu. Maka ini sama saja berbuat zalim kepada dirinya. Ketika Allah sudah menawarkan keringanan tapi tak dia ambil keringanan yang Allah berikan, padahal Allah sudah memberikan kalau tak bisa berwudu bertayamumlah. Tapi kalau dia masih paksakan berwudu padahal kata dokter itu akan membahayakan dirinya, maka dia sedang berbuat zalim kepada dirinya. Itu tak boleh. Jangan terlalu memaksakan diri dalam menjalankan syariat di luar kemampuan kita.
Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan siapapun dalam syariat ini di luar batas kemampuannya. Jadi jalankan syariat ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tak bisa sholat berdiri, Allah tawarkan sholatlah dengan duduk, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau kita tak bisa duduk juga, sholatlah dengan keadaan berbaring. Kalau tak bisa berbaring, bergerak dengan isyarat mata. Jadi banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah tawarkan. Artinya keringanan rukhsah ini datangnya dari Allah. Ketika Allah sudah berikan kita keringanan, sudah berikan kita rukhsah, maka artinya kalau kita tak ambil rukhsah tersebut, maka kita sedang menolak kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi rukhsah itu ada yang sifatnya wajib diambil, ada yang sifatnya sunnah diambil, ada yang sifatnya mubah diambil, ada yang sifatnya khilaful aula. Nah, itu ada empat hukum cara mengambil rukhsah itu, ada 4 jenis rukhsah. Kemudian di sini kita lanjutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha radiya li hadhihi al-ummatil yusra wa kariha laha al-usra." Sesungguhnya Allah meridhai umat ini dengan kemudahan dan Allah tidak ingin umat ini mengalami kesusahan. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya dari Huzaifah yang mengatakan sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu hatta dhananna anna nafsahu qubidat falamma faragha qala rabbi istasharani. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melihat Rasulullah sujudnya sangat lama. Rasulullah pada suatu hari sujudnya sangat lama. Para sahabat yang di belakang bingung, nih Rasulullah kok lama sujudnya, jangan-jangan Rasulullah sudah meninggal. Karena saking lamanya sujud, disangka kalau Rasul sudah meninggal. Kemudian Rasul mengangkat kepalanya dengan tersenyum dan mengatakan, aku habis bermusyawarah dengan Allah, aku habis dikasih tahu informasi oleh Allah bahwasanya kita umatku diberikan banyak hal-hal yang dihalalkan dibandingkan yang diharamkan. Banyak hal di dunia ini yang Allah halalkan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana umat-umat terdahulu tidak halal bagi mereka. Dan Allah tidak menjadikan kita hidup di dunia ini, Allah tidak menjadikan umat Nabi Muhammad hidup di dunia ini penuh dengan kesusahan. Maka dari itu aku bersyukur kepada Allah dengan memperpanjang sujudku. Sebagai salah satu bentuk syukurku kepada Allah karena telah menjadikan umatku penuh dengan kemudahan, penuh dengan hal-hal yang dihalalkan dibandingkan yang haram. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat betapa mudahnya syariat Islam ini, kita tengok, kalau kita tanya apa saja yang halal di dunia ini, apa saja yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita hitung mana banyak halal, mana banyak yang haram. Tentu kalau kita hitung, tentu lebih banyak yang halal yang Allah halalkan kepada kita. Kalau ditanya berapa yang haram diharamkan untuk kita, kita masih bisa ngitung. Misalkan yang haram itu khamar, judi, zina, masih bisa dihitung kalau yang haram. Tapi kalau yang halal, kalau kita disuruh menghitung berapa yang Allah halalkan kepada kita, itu sangat banyak, tak terhitung. Susah kita menghitungnya, saking banyaknya. Jadi ini membuktikan betapa mudahnya syariat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bangga dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inni bu'istu bil hanafiyyati samha. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh dengan toleransi atau kemudahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada para pendakwah. Jadi adalah salah satu nasihat yang harus kita ingat, yang harus selalu diamalkan oleh siapapun yang mendakwahkan agama ini.
Jadi ada salah satu nasihatnya Rasulullah SAW katakan, "Basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru." Itu kalimat yang terkenal. Yang mana Rasulullah SAW katakan kepada kita, kalau mau mendakwahkan Islam ini, hendaknya kata Rasul, berikanlah kabar gembira, jangan buat orang lari dari agama, kemudian mudahkanlah dan jangan persulit. Jadi 4 nasihat ini Rasulullah wasiatkan selalu kepada para sahabatnya yang beliau kirim untuk mendakwahkan Islam. Jadi kalau ada sahabat yang diperintahkan oleh Rasul untuk berdakwah, Rasul selalu berpesan 4 hal ini. Pertama, kalau mau berdakwah, mendakwahi orang, ingat jangan persulit, mudahkan, jangan buat orang lari dari agama ini, berikanlah kabar gembira. Jadi ketika kita mendakwakan Islam ini harus menggembirakan, jangan dibuat orang itu lari dari agama ini. Makanya Rasulullah SAW sangat tidak suka kalau ada orang yang membuat orang lari dari agama ini. Maksudnya misalkan sholat. Rasulullah SAW itu kalau sholat mimpin jamaah, beliau selalu tidak memperpanjang bacaannya. Rasulullah kalau jadi imam, beliau kalau jamaah salat 5 waktu, beliau tidak panjangkan ayat-ayat bacaannya. Pernah suatu hari Muaz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi, Muaz bin Jabal namanya, beliau jamaah bersama Rasulullah, ikut jamaah sama Rasul. Tapi kalau setelah selesai jamaah bersama Rasul, Muaz bin Jabal akan pulang ke kampungnya, ke RT-nya misalkan, ke daerahnya, dan jadi imam lagi untuk memimpin masyarakatnya. Jadi ini salah satu dalil boleh sholat zuhur 2 kali. Sholat zuhur yang pertama sifatnya wajib, sholat zuhur yang kedua sifatnya sunnah, karena dia mengimamkan masyarakat di tempatnya yang belum sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat yang lainnya. Nah, ketika Muaz bin Jabal ini mengimami masyarakat di kampungnya, Muaz bin Jabal ini malah membaca surat Al-Baqarah, panjang bacaannya. Sampai-sampai masyarakat di tempat itu yang pekerjaannya pengembala kambing, pengembala unta, kerja di pasar, punya banyak kesibukan, harus mencari nafkah, sehingga tak bisa lama-lama di masjid, tak bisa lama-lama dalam berjamaah, sehingga mereka memutuskan untuk memutuskan jamaah dengan Muaz bin Jabal, sholat sendiri jadinya. Yang tadinya bersama imam, karena kelamaan bacaannya lama betul nih, akhirnya dia memisahkan diri, mufaroqah namanya. Memisahkan diri, dia pergi bekerja lagi. Kemudian dia laporkan kepada Rasulullah, Rasul, Muaz bin Jabal itu kalau imam panjang betul. Kemudian Rasulullah SAW panggil Muaz bin Jabal, dan Rasulullah SAW katakan, "Afattanu anta ya Muaz, kamu ini bikin fitnah Muaz. Kamu membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan sholat jamaah mereka, karena engkau terlalu panjang bacaannya. Jangan buat orang lain menganggap sholat itu masalah." Jadi yang harus kita pahami bahwasanya jangan sampai sholat ini menjadi problem bagi seseorang, menjadi masalah bagi seseorang. Orang biasanya malaslah jamaah di masjid, imamnya lama, tak mau dia hanya sholat sendiri di rumah. Ini sama saja membuat orang itu beranggapan sholat itu masalah. Maka hendaknya jangan sampai kita membuat orang yang tadinya tertarik berjamaah jadi tak tertarik berjamaah. Maka ini adalah pesannya Rasulullah. Rasulullah itu seumur hidupnya tidak pernah menegur orang yang bacaannya pendek dalam sholat. Justru Rasul itu menegur orang-orang yang panjang bacaannya dalam sholat. Ini luar biasa kemudahan bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah menegur orang yang bacaannya pendek dalam sholat, tapi justru Rasulullah menegur orang yang bacaannya panjang ketika sholat berjamaah. Itu salah satu bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW. Betapa bijaknya Rasulullah SAW. Rasulullah tahu orang-orang itu punya kesibukan di dunia, harus mencari nafkah, punya anak ibu yang harus dinafkahi. Maka Rasulullah memberikan kelonggaran kepada umat ini, hendaknya jangan sampai membuat kita lari dari agama Islam. Hendaknya kita buat Islam itu menjadi agama yang membahagiakan bagi siapapun yang beragama. Hendaknya kita menjadikan agama ini menjadi agama yang membahagiakan siapapun.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari banyaknya ketentuan-ketentuan dari Allah yang memudahkan umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah juga mengatakan hendaknya kita mempermudah dalam menjalankan syariat ini, maka muncullah kaidah-kaidah dalam Islam. Contohnya misalkan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi ada dalam hukum fikih itu kaidah-kaidah yang berlaku dalam menetapkan hukum Islam. Contohnya misalkan kalau dalam keadaan darurat maka akan membolehkan segala hal yang haram. Jadi ada satu kaidah yang mengatakan kalau dalam keadaan darurat maka memperbolehkan segala hal yang diharamkan. Misalkan dalam keadaan darurat babi yang haram menjadi halal. Babi yang haram menjadi halal. Kemudian kaidah yang kedua misalkan al-masyaqqah tajlibut taysir. Bahwasanya kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Misalkan kita tak bisa berwudu, tak bisa kena air, maka datanglah kemudahan dengan bertayamum. Kemudian juga ad-darar yuzal, ada juga kaidah yang mengatakan ad-darar yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Bahaya itu harus dihilangkan. Misalkan ketika kemarin kita pandemi, contohnya kita pandemi. Salat, hukum asalnya, azimahnya, ketika salat itu menutup mulut itu hukumnya makruh. Menutup mulut itu hukumnya makruh. Misalkan orang-orang dahulu di zaman Nabi mereka itu sering menutup mulutnya dengan kain korbannya. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi ketika dingin dan juga melindungi ketika musim panas. Jadi mereka tutup mulutnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang. Kalau sholat jangan ditutup mulutnya. Karena kalau ditutup mulutnya dengan kain itu akan membuat bacaan sholat kita akan tak jelas. Karena ketutup kain. Makanya Rasulullah mengatakan jangan ditutup kain kalau ketika sholat mulutnya. Jadi ini menjadikan dasar oleh sebagian ulama makruh bagi kita menutup bagian mulut ketika sholat. Ini dalam keadaan normal. Ini dalam keadaan normal. Tapi kemarin kita pandemi, dokter-dokter ahli kesehatan mengatakan corona itu bisa menyebar lewat mulut, maka diwajibkan bermasker. Maka hukum menutup mulut yang tadinya makruh ketika sholat menjadi mubah, bahkan menjadi wajib ketika dalam keadaan pandemi kemarin. Nah, jangan sampai, karena kemarin sempat banyak di antara kita ketika pandemi, ketika kita pakai masker, kemudian banyak orang mengatakan tak boleh pakai masker, ini melanggar aturan Allah. Ini justru yang salah. Karena dalam keadaan darurat, agar virus ini tidak terkena menyebar kemana-mana, maka diperbolehkan menutup mulut dengan masker. Dan ini juga ada dalilnya. Rasulullah SAW katakan, apabila kalian sholat, kemudian kalian menguap, maka tutuplah dengan tangan. Kalau kalian tak sanggup lagi menahan menguap itu, kata Rasul, tutuplah dengan tangan. Menguap saja Rasulullah SAW dalam keadaan menguap saja beliau katakan perintahkan untuk menutup agar tidak mengganggu orang lain. Apalagi kalau dalam keadaan darurat yang bisa menyebarkan virus kepada orang lain. Maka yang tadinya makruh menjadi boleh, bukan wajib menutup mulut dengan masker. Atau misalkan sekarang sudah tak pandemi lagi, tapi kita dalam keadaan yang mudah kena virus, atau kita dalam keadaan batuk, atau dalam keadaan yang mudah bersin. Nah, itu juga yang tadinya makruh menjadi boleh menutup bagian mulut kita dengan masker atau dengan apapun, agar tidak merugikan, membahayakan orang-orang di sekitar kita. Jadi ini salah satu bentuk gambaran bagaimana Islam itu mudah dan memudahkan kita. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah kalau kita mempersulit diri. Karena Islam itu sudah mudah. Kalau kita merasa Islam itu tak mudah, maka artinya kita yang sedang mempersulit diri kita. Karena banyak sekali kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu contoh yang terakhir, kita bisa melihat dengan adanya kemudahan dalam syariat Islam ini membuat syariat Islam ini bisa berkembang dan akan bertahan sampai hari kiamat. Dengan kemudahan dalam agama Islam ini, kemudahan dalam syariat Islam ini membuat agama Islam ini akan terus relevan, akan terus bisa bertahan sampai hari kiamat.
Karena hukum yang berlaku mengikuti perubahan zaman, perubahan kondisi. Karena didasari dengan adanya kemudahan dalam syariat Islam. Maka kita bisa melihat bagaimana contohnya Wali Songo ketika mereka menyebarkan dakwah Islam di Jawa, mereka banyak sekali menawarkan kemudahan-kemudahan dalam beragama. Misalkan orang-orang Jawa itu zaman dahulu mereka itu bekerja di sawah. Maka ketika azan itu Wali Songo akan sebelum qomat dilamakan waktunya agar orang-orang yang kerja di sawah itu bisa mandi dulu, bisa bersih-bersih dulu dan pergi ke masjid. Dan antara jarak sawah dan masjid biasanya jauh. Makanya Wali Songo, orang-orang ulama terdahulu itu biasanya habis azan itu diisi dengan salawatan dulu, dengan bacaan-bacaan pujian dulu, sehingga waktu qomatnya lebih lama kalau dibandingkan zaman sekarang. Kenapa zaman sekarang lebih cepat qomatnya? Karena sudah dekat, di mana-mana sudah ada masjid. Tapi zaman dahulu masjid cuma satu, sangat sedikit jarak masjid dengan rumah mereka sangat jauh, maka jarak antara azan dan qomat itu sangat lama. Atau misalkan Sunan Kudus misalkan. Sunan Kudus itu ketika di zaman itu banyaknya umat Hindu. Umat Hindu itu kan terkenal dengan mendewakan atau mengistimewakan hewan yang namanya sapi. Sunan Kudus itu ketika Idul Adha melarang jangan menyembelih sapi. Kita kurbannya pakai kambing saja. Kenapa? Karena di saat itu umat Islam sangat sedikit, yang banyak adalah Hindu. Bayangkan kalau mereka tetap menyembah sapi di hadapan orang-orang Hindu yang mendewakan, yang mengistimewakan hewan sapi. Kira-kira Islam akan bertahan lama atau tidak? Pasti tidak akan bertahan lama. Ini apaan nih? Kok hewan yang kami sucikan malah disembelih? Maka inilah cara-cara ulama-ulama terdahulu memberikan kemudahan, memberikan pilihan kemudahan dalam syariat Islam, sehingga membuat Islam ini terus berkembang dan terus akan bertahan sampai hari kiamat. Maka inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Betapa banyaknya kemudahan rukhsah dalam agama ini, hendaknya kita menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan banyak kemudahan dalam menjalankan agama ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm. Na'udzu bika min al-hammi wal-hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal-kasal wa na'udzu bika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur 'uyub ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma syfa'na bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.